Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024, saya akan mengomentari 64 menteri mengundurkan diri dari jabatan menterinya takut terlibat nanti atas perkara Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 sudah purna tugas atau pensiun dari jabatan presidennya. Karena kalau sudah pensiun tidak punya kewenangan lagi bertindak untuk mengatur-ngatur aparat negara. Selama dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming banyak melakukan perbuatan melanggar hukum. Ditambah lagi banyak tekanan dari masyarakat melakukan demonstrasi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Sebelum Presiden Joko Widodo dijatuhkan dari jabatan presidennya, kemungkinan besar Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai tersangka atas perbuatan korupsi yang dilakukan selama ini. Sebelum Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai tersangka terkait perbuatan korupsi dan perbuatan yang lain yang dilakukan selama ini, di mana 64 menteri mengundurkan diri dari jabatan menterinya, termasuk Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Menteri PUPR Basuki selaku tangan kanan atau sebagai kepercayaan Presiden Joko Widodo ikut mengundurkan diri dari jabatan menterinya. Perbuatan pidana masuk perbuatan korupsi yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan besar dijadikan sebagai tersangka antara lain. 1. Presiden Joko Widodo bisa dijadikan sebagai tersangka mempengaruhi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Sedangkan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, terjadi perbuatan melanggar umur. Dan sebagai sanksinya nanti dari Komisi Pemilihan Umum dan para hakim yang menyidangkan perkara tersebut. 2. Presiden Joko Widodo melakukan pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang dibagi-bagikan kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang dibagi oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat di depan Istana Negara. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi bansos tersebut di salah satu daerah di daerah Indonesia bagian Barat atau NTB. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi-bagi bansos berupa beras kepada masyarakat ke salah satu daerah di Jawa Tengah dengan tujuan untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Bila sampai Presiden Joko Widodo dijadikan tersangka terkait pengadaan bansos berupa beras tersebut yang merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seseorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila alasan pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukumannya seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Maka akan menjadikan sebagai saksinya yang mengetahui kejadian tersebut, antara lain 1. Menteri Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan,
terkait sumber keuangan untuk pengadaan bansos berupa beras senilai lebih kurang 450 triliun. 2. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan dinyatakan siapa secara langsung membagi bansos berupa beras tersebut kepada pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 3. Menteri Koordinator Keuangan Erlangga Hartarto akan dipertanyakan kepada masyarakat mana bansos tersebut dibagi-bagikan. Tentu jawabannya membagi bansos tersebut kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat, NTB. Dan 4. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut dijadikan saksi kepada masyarakat mana bansos berupa beras dibagi-bagi. Diduga jawabannya kepada masyarakat di salah satu daerah Jawa Tengah. 3. Presiden Joko Widodo bisa dijadikan tersangka terkait ikut melakukan kampanye dan berpihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Karena Presiden tidak bisa ikut kampanye untuk anaknya, calon wakil presiden Gibran Rakabuming, termasuk semua aparat negara, kecuali Presiden Joko Widodo sebagai incumbent atau salah satu calon presiden, dan kemungkinan besar akan dijadikan saksi Komisi Pemilihan Umum. Dan pertanyaan yang akan diajukan, apa bisa Presiden Joko Widodo dan aparat negara dibenarkan ikut melakukan kampanye terkait anaknya calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 4. Presiden Joko Widodo diduga mempengaruhi Ketua Mahkamah Agung untuk merubah umur calon gubernur dan calon wakil gubernur yang semula calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun dihitung sejak pendaftaran, membuat Kaisang Pangarep tidak bisa mengikuti calon gubernur atau calon wakil gubernur karena umurnya masih kurang beberapa bulan lagi agar pas umurnya 30 tahun. Kemudian Ketua Mahkamah Agung merubah masalah umurnya berumur 30 tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga Kaisang Pangarep memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur. Bila sampai Presiden Joko Widodo sebagai tersangka, maka sebagai saksi ditunjuk salah satu anggota DPR yang berwenang menentukan umur calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta Ketua Mahkamah Agung dengan pertanyaan mengapa merubah persyaratan umur calon gubernur dan calon wakil gubernur menjadi umur 30 tahun terhitung sejak pelantikan. Keempat masalah tersebut, kemungkinan Presiden Joko Widodo bisa dijadikan sebagai tersangka dan para saksinya yang akan dijadikan sebagai saksi, syaratnya sebagai saksi adalah 3 hal, yaitu pertama, apa yang dilihat secara langsung. Kedua, apa yang dirasakan secara langsung. Ketiga, apa yang didengar secara langsung. Selain 4 masalah di atas, kemungkinan masih ada perbuatan kejahatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang belum diketahui masyarakat secara umum. Kemungkinan bisa bertambah lagi karena warga masyarakat sangat marah besar yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo, dan kemungkinan masyarakat yang mengetahui peristiwanya akan melaporkannya kepada salah satu aparat penegak hukum, baik kepada jajaran kepolisian atau kepada jaksa penuntut umum atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan saya sudah tepat para menteri mengundurkan diri dari jabatan menterinya karena takut nanti Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai tersangka yang menjadikan para menterinya dijadikan saksi dan bisa nanti dari saksi menjadi tersangka. Sekian dan terima kasih.